Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat kita akan bersama-sama menyaksikan kebaikan Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Saat ini ya Tuhan, kami hendak merasakan kembali kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami memberi diri kami untuk dipimpin Tuhan, untuk ditegur, dan untuk diperbaiki. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, ketika kita pagi hari ini membuka mata kita merasakan segarnya udara, dan bagaimana kita bisa melihat kembali apa yang sudah Allah kerjakan di dalam hidup kita. Karena itu ketika pemazmur mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, yang diambilkan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-96a. Indah sekali di sini, firman Tuhan mengambil dari dua dari indera pengecap kita, yaitu indera penglihatan dan indera pengecap. Mengapa dua indera ini nampaknya menarik sekali ketika kita memperhatikan? Indera pengecap, yaitu lidah, disebutkan di dalam Alkitab sebanyak 178 kali. Dan indera mata itu ada 478. Cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Mengapa kita tidak mengatakan hiruplah dan rasakan? Tidak. Atau yang lain, ciumlah atau peganglah. Tidak, tetapi di sini dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi di sini menggambarkan ketika dua indera ini disatukan, maka hasilnya akan menjadi maksimal. Ketika kita melihat, kita akan bisa melihat pemandangan yang sungguh indah. Dan ketika kita merasakan, mengecap, menikmati, itu kita akan merasakan satu kepuasan. Jadi dua indera ini disatukan untuk kita melihat betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Ibu, ayat ini menggambarkan diambilkan kisah dari Raja Daud ketika dia berlari-lari menghindari Saul ketika nyawanya diancam. Di dalam 1 Samuel ayat yang ke-21 dikatakan, bukan karena keadaan baik, Daud mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tetapi justru karena dia sakit, bukan karena dia lepas dari penyakit, tetapi justru melalui penyakitlah Daud memuji Tuhan, betapa Tuhan itu sangat mengasihinya. Seringkali ayat ini kita menduga bahwa kita lepas dari ancaman, kita dalam posisi yang sangat baik. Tetapi justru kebalikannya, ketika sakit, melalui sarana inilah Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah akan hadir di setiap musim kehidupan kita. Bapak Ibu, menarik sekali ketika Perang Dunia Kedua. Di sana terjadi pertempuran yang sangat hebat. Dan kedua kubu ini berlari-lari secara kocar-kacir begitu ya Bapak Ibu. Dan akhirnya ada seorang tentara yang terlepas dari kelompok teman-temannya. Dia harus berlari, berjuang untuk menyelamatkan dirinya. Dan saking gugupnya Bapak Ibu, tentara ini masuklah ke dalam sebuah lubang karena tidak ada tempat lain untuk bersembunyi. Di dalam lubang inilah dia sangat ketakutan. Dia berdoa sampai kelelahan. Dan terus berdoa, tetapi tidak datang pertolongan Tuhan. Yang datang adalah seekor laba-laba yang melintas di dalam gua dia ketika dia bersembunyi. Dan laba-laba ini membuat sarangnya satu-satu. Sambil di dalam hatinya dia berpikir, aduh, nyawaku sampai di sini. Teman-temanku pasti dia akan bisa melihat aku dengan melihat sarang laba-laba ini. Bagaimana mereka caranya menolong aku? Jadi dengan begitu ketakutan dan begitu kelelahan dia memohon belas kasihan Tuhan. Tapi dia merasakan Allah itu senyap.
Bapak Ibu, kemudian sayup-sayup dia mendengar langkah-langkah musuh semakin mendekat. Terus langkah itu semakin nyata dan semakin dekat. Jantung ini bisa dirasakan degupnya semakin keras, Bapak Ibu. Dan akhirnya benar, Bapak Ibu, tepat di depan guanya. Akhirnya dia mengambil senjatanya, dia berkata, inilah saat-saat terakhir saya memakai senjata ini sebagai alat untuk perlawanan. Tetapi seorang pemimpin dari kawanan musuh itu mengatakan, mengapa kamu ada di depan gua ini? Tidak mungkin. Musuh bersembunyi di dalam gua ini. Lihatlah, ada sarang laba-laba di dalamnya. Tidak mungkin dia masuk karena sarang laba-laba itu akan rusak. Benar, saudaraku. Kemudian para musuh ini beranjak pergi dari gua itu. Inilah yang dikatakan, di saat kesesakan kita tidak pernah tahu melihat bagaimana cara kerja Allah. Tuhan membuat segala sesuatu itu begitu mempesona. Jadi ketika musuh-musuhnya sudah pergi, tentara ini pun diselamatkan oleh jaring laba-laba. Bapak Ibu, benar sekali apa yang dialami Daud. Bukan karena pada saat saya lepas dari penyakit, tapi justru ketika saya menderita, justru saya di saat-saat saya tidak berdaya, atau mungkin Bapak Ibu saat ini sedang dalam pergumulan, menanti-nantikan jawaban Tuhan yang belum kunjung tiba. Atau mungkin kita sedang berada di bawah titik terendah kita. Bapak Ibu, tetaplah bersemangat, karena cara Tuhan tidak pernah kita selami. Dan kita akan merasakan dan mengecap betapa baiknya Tuhan itu. Mari hari ini kita akan bersama-sama mengalaminya dan mempersilahkan Tuhan bekerja atas kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, meskipun kami sedang terpuruk. Kami tidak berdaya. Kami berada di titik terendah kami. Karena itu ya Tuhan, kami mempersilahkan Engkau untuk senantiasa menjadi penolong kami. Dan kami pun akan terus mengandalkan Engkau di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami hendak mengecap dan melihat betapa baiknya Engkau. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya.